Assalamualaikum, saya Jin Ananda yang akan membawakan torsi atau tutorial sistem informasi pemrograman terstruktur kali ini, di mana kita nantinya akan membahas dan membuat sistem manajemen gadget berbasis konsol dengan menggunakan Node.js. Pertama-tama, apa itu pemrograman terstruktur? Pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang bertujuan untuk membangun program dengan menggunakan struktur yang teratur. Paradigma ini menekankan penggunaan kontrol yang jelas, seperti penggunaan blok, kondisi, dan perulangan untuk mengatur aliran eksekusi program. Lalu, dalam pemrograman terstruktur kali ini, kita menggunakan bahasa JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web interaktif biasanya. Namun, seiring berjalannya waktu, JavaScript juga berkembang untuk digunakan di sisi server melalui platform seperti Node.js. Ada beberapa istilah penting yang akan digunakan dalam torsi kali ini, seperti variabel, ekspresi, dan operator. Lalu yang terpenting adalah Node.js adalah sebuah platform atau runtime environment di mana developer bisa menjalankan script dari JavaScript di sisi server. Dengan Node.js, Anda dapat membangun aplikasi jaringan, server web, atau bahkan aplikasi desktop menggunakan JavaScript. Baik, karena tadi kita udah melihat beberapa dasar-dasar teorinya, sekarang kita akan melakukan implementasinya di study case kali ini dengan membuat CRUD, create, read, update, delete, untuk menambahkan data gadget dengan atribut nama gadget dan brand gadget. Kita masuk ke Visual Studio Code ya. Lalu kita buat file torsi.js. Sebelumnya kita cek dulu apa kita udah menginstal Node atau belum. Kalau sudah terinstall, kalau untuk ngecek terinstall atau enggaknya, kalian bisa Node strip v seperti ini, dan jika seperti ini berarti udah muncul versinya, itu berarti tandanya kalian udah menginstal Node.js. Dan jangan lupa install from sync untuk menginstal modul yang akan kita pakai kali ini. Kita akan membuat variabel gadget dengan isinya adalah array kosong. Jadi kita udah buat from sync kan ini. From sync itu biasanya digunakan dalam JavaScript untuk melakukan input nilai, input isi dari sesuatu. Karena kita buat CRUD, pertama-tama kita akan buat fungsi create. Jangan isinya adalah name dan brand. Kita akan menambahkan properti name dan brand. Baik. Kita akan membuat fungsi view. Yang bertanya apa sih ini kita membuatnya agar tampilannya lebih rapi saja. Ini akan muncul garis-garis di terminalnya nanti sebagai pemisah.
Nah, jadi dalam fungsi display widget ini kita akan menampilkan gadget yang telah tersimpan dengan formatnya, nama, lalu brandnya, seperti itu. Kita akan buat create update. Untuk update dan delete kita bisa membuatnya jadi satu. Lalu kita buat cons action. Kita bertanya-tanya apa itu tanda-tanya di dalam sini. Itu berfungsi sebagai if else dalam logikanya. Kita bisa copy paste yang kita buat tadi, konsol yang garis ini. Kita akan buat konsol X. Lalu kita akan buat if else nya, perkondisian. Oops.
Baik, untuk fungsi update atau delete gadgetnya telah kita buat, dimana untuk preconditionnya jika ini adalah true, jika is update-nya true dia akan menjalankan ini, menambahkan mengupdate gadget. Namun jika kondisi is update-nya false, dia akan delete gadget. Saya lupakan satu hal di sini. Baik. Selanjutnya kita akan membuat variabel link itu dengan true. Ini akan berpengaruh ke while ini yang tadi kita buat. Ini akan jadi, kita akan buat tampilannya di dalam while ini seperti ini. Slash n2 ini agar display nanti terus spasi. Untuk melihat previewnya, apa yang dimaksud ini spasi ke bawah n itu kayak gini. Nah, untuk menghentikannya kita bisa Ctrl C seperti itu. Di sini kita akan buat 5 menu: add, display, update, delete, dan quit. Buat cons choice, dimana ini akan meminta pengguna memasukkan pilihannya di antara 1 sampai 5 itu. Kita akan menggunakan metode switch. Choice. Dimana dalam switch pasti ada case, di sini kita menggunakan 5 case. Kita bisa copy yang ini agar lebih rapi. Oke, kita akan memasukkan kodenya di tengah ini. Oleh constant. Kita bisa copy aja, tinggal sesuaikan. Lalu kita buat
tambahkan break. Dalam case kedua, karena case kedua adalah display widget dan kita telah membuat fungsi display widget di sini, kita hanya perlu memanggilnya seperti ini. Dan jangan lupa break lagi. Itu case ketiga. Pada case ketiga adalah update, berarti kita pada terjadi widget dengan kondisi true. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jika true dia akan menjalankan yang atas, dan jika false akan menjalankan kondisi yang bawah. Jadi kita hanya perlu copy ini dan paste di sini. Case keempat dan menjadi false. Lalu case terakhir, case kelima. Karena tadi dalam perulangan ini is running-nya adalah true, kita akan mematikannya dengan is running adalah false. Dan juga masukkan defaultnya. Ini adalah opsional. Ups. Untuk ngeceknya, kita bisa cek seperti yang kita harapkan dari sini. Untuk masuk ke fungsi utama add gadget, misalkan iPhone 15 dan nama brandnya adalah Apple, dia akan menampilkan kok pemberitahuan gadget successfully. Untuk ngecek apakah benaran terinput atau tidak, kita bisa ke display gadget dan lihat ada iPhone 15, dan kita bisa mengupdate-nya dengan cara memilih indeks karena di sini adalah indeks pertama, kita masukkan nomor 1. Lalu nama gadget terbaru adalah misalkan brandnya Sony, dan kita cek display lagi dan sudah terupdate. Dan untuk delete gadget, kita bisa pilih opsi 4 dan opsi yang tadi. Nah, jadi misalkan kita pilih opsi 6, itu tidak ada invalid choice, menjalankan yang case ini. Dan jika kita pilih 5, dia akan jalanin case yang selain false dan program berhenti. Baik, gitulah implementasi dari materi torsi kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan hingga akhir. Jika ada pertanyaan bisa ditaruh di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.